Kita langsung bahas hal ini, sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, kemudian di studio ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra, dan juga ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pak Vita, Oke. Bayu, Pak Hugo, Habib, Rai. Oke. Terima kasih semuanya sudah hadir dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Mungkin saya mau ke Bang Andreas dulu ya. Bang Andreas, soal sikap dari Presiden Joko Widodo yang menaikkan peraturan pemerintah soal jajaran menteri hingga kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pilpres ini tidak perlu mundur dari jabatannya. Kalau PDI Perjuangan melihat mengenai keputusan ini itu seperti apa? Sepakatkah atau bagaimana, Bang Andreas? Ya, tidak perlu mundur, artinya bisa mundur, bisa tidak gitu. Dalam arti di sini peraturan berlaku untuk semua. Dalam arti bahwa ya siapa yang dia maju di sini, entah itu menteri atau pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota, ya bisa melihat dan memanfaatkan ruang yang ada di dalam peraturan ini gitu. Nah, cuma memang kalau saya lihat di sini memang ada hal yang berkaitan dengan nanti pelaksanaannya, itu yang penting. Dalam arti bahwa pelaksanaan itu harus benar-benar ya fair untuk semua. Dalam arti para menteri atau pejabat bupati atau gubernur itu kan harus mengajukan. Nah, mengajukan itu dalam arti apa? Dalam tenggang waktu beberapa waktu sebelumnya, 7 hari, 14 hari untuk para menteri, dan pengajuan itu tentu membutuhkan persetujuan gitu. Nah, di situ saya kira ya birokrasi yang mengatur itu dan tim-tim kampanye yang mengatur itu harus dalam waktu yang pas dan tepat ya untuk mengatur lalu lintas administrasinya, sehingga kemudian tidak menghambat baik tugas sebagai menteri, tugas sebagai bupati, wali kota, juga ya tugas mereka sebagai baik itu tim kampanye atau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden atau calon tim kampanye yang mengkampanyekan presiden dan wakil presiden yang mereka dukung gitu. Sehingga ini aturan main ini saya lihat pada pelaksanaannya yang penting harus benar-benar ya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat baik itu pekerjaan maupun tugas untuk melakukan kampanye itu. Oke, jadi nggak ada masalah ya Bang Andre buat Anda selama secara administratif dilaksanakan dengan benar gitu ya? Yes, ya kalau secara administratif dilakukan dengan benar ya semua bisa ada dalam ruang itu gitu. Dan juga yang tentu yang berkaitan dengan ya pemanfaatan itu, artinya selama ini kan yang kita khawatirkan kan adalah ya dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh para pejabat ini kemudian itu dimanfaatkan untuk kampanye. Tapi ya kita akan mengawasi semua proses itu sehingga dengan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, nggak ada masalah kalau dari Bang Andre. Bang Habib? ya kurang lebih sepakat dengan Pak Andre ya, Hugo Parera, bahwa peraturan pemerintah 53 ini kan detailing dari putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 68 2022 yang merubah pasal 170 ayat 1. Tadinya kan ada pengecualian terhadap pengecualian ya. Pengecualian itu artinya kan tadinya elected official dan turunannya itu presiden, wakil presiden dan lain sebagainya boleh maju, ya kan? Lalu dimasukkan menteri. Nah, itulah sekarang dibikin aturan yang lebih detail. Boleh maju tapi di putusan MK tersebut harus persetujuan dengan presiden dan cuti dan lain sebagainya. Inilah yang sekarang dituangkan. Jadi ini bukan murni peraturan pemerintah, ini bukan hal yang baru, bukan inisiatif dari presiden atau siapa, tapi memang merupakan tindak lanjut atau detailing dari putusan MK yang merubah Undang-Undang Pemilu pasal 170 ayat 1 tersebut. Nah,
persoalan cuti kan memang harus diatur. Makanya dibatasi, walaupun dibolehkan ya menteri maju sebagai capres dan cawapres, ya kan. Ada juga aturan cuti dan lain sebagainya, tetapi dibatasi seminggu hanya sekali. Nggak boleh, karena kan ada tugas dan kewajiban yang melekat pada menteri itu yang merupakan domainnya Pak Presiden. Presiden kan nunjuk menteri, jadi presiden usernya, gitu kan. Rakyat yang memilih presiden ya tentu usernya juga. Jadi agar orang ini bisa tetap memaksimalkan, ya kan, posisinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tinggal yang paling penting kan pengawasan. Ini kan kita bicara soal netralitas dan potensi abuse of power. Kan isunya paling itu yang di 280 Undang-Undang Pemilu itu kan, dan 490 ada sanksinya. Pejabat negara, ASN, ya kan, yang melakukan kebijakan atau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan, ya, salah satu di kebijakan tersebut, di status posisinya tersebut, ya, maka dia ada sanksinya, ada pidananya juga. Nah, itu yang harus benar-benar kita maksimalkan pengawasan. Kalau kami ini ya, kami selalu melibatkan Bawaslu, ya, mengundang Bawaslu untuk mengawasi kami dalam setiap aktivitas kami, gitu loh. Termasuk nanti ketika masa kampanye Pak Prabowo kemana-mana, Mas Gibran kemana-mana, kami akan selalu menginformasikan ke Bawaslu, ya, untuk mengirimkan tim pengawasan di acara-acara tersebut. Itu pencegahannya. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai diskursus yang muncul di publik soal adanya misalnya kekhawatiran abuse of power, kemudian netralitas. Nanti akan kami bahas di segmen berikutnya. Kami jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Mungkin di segmen ini kita fokus soal apa yang menjadi persepsi yang muncul di publik, ya. Saya mau ke Bang Rey kalau gitu. Ini kan ada yang mempertanyakan, Bang Rey, kalau misalnya para pejabat ini dari level menteri sampai kepala daerah tidak mundur dari jabatannya, ada kekhawatiran abuse of power, tadi sempat disinggung oleh Bang Habib juga, kemudian netralitas, ada upaya atau potensi pengerahan massa. Bang Rey melihat ada potensi itu juga nggak? Oh, tinggi sekali kalau soal itu. Karena sebetulnya kita udah bisa lacak di pilkada-pilkada, ya. Di pilkada-pilkada kita itu tren tidak netralnya ASN itu meningkat kok, waktu demi waktu. Bahkan di pilkada 2020 itu makin dekat ke pemilihan hari hanya, tingkat ketidaknetralan itu malah makin melonjak gitu loh. Awalnya cuma 10-20 laporan ke KSAN itu, ya. Lama-lama kok bisa ratusan gitu. Sehingga jumlahnya jadi ribuan kasus yang masuk ke KSN terkait dengan netralitas ASN gitu. Karena menurut saya ada 3 faktor, ya. Faktor pertama tentu bersifat pragmatis, ya. Dia sama calon ini, entah itu levelnya bupati, wali kota, mungkin nanti pilpres macam-macam, ada perjanjian, ya kalau dia menang dia naik jabatan kan gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah ya memang ditekan untuk melakukan tindakan itu. Kan pameo di lingkungan ASN itu kan siap sedia melaksanakan perintah kan, kalau mereka itu nggak ada alasan, nggak ada pikiran untuk melawan perintah gitu loh kira-kira itu. Nah itu yang kedua, jadi ditekan sedemikian rupa. Yang ketiga ya kesadaran sendiri, kemauan sendiri, dia suka, dia senang, dia pingin orang itu menang, ya dia ungkapkan. Nah caranya macam-macam, ada yang kayak kalau sekarang itu kan kayak jari macam-macam, ya. Yang kedua ya ada likes di kalau YouTube macam-macam, atau dia buat sendiri, macam-macam lah modelnya. Nah yang menarik itu adalah karena sanksinya sekalipun mungkin berat bagi pandangan kita, tapi bagi mereka ditempuh aja sanksi, nggak ada masalah. Taruhlah misalnya dinonjobkan 3 bulan 4 bulan, dinonjobkan 3 bulan 4 bulan, nggak apa-apa kan, habis itu kalau yang dia dukung menang dia bisa naik jabatan kok. Jadi ya 4 bulan berkorban untuk naik jabatan, ya sepadan lah kira-kira begitu, kira-kira itu. Oleh karena itu dengan berbagai cara untuk meningkatkan netralitas ini juga pada tingkat tertentu ya agak rumit gitu. Apalagi ditambah situasi seperti sekarang di mana KSAN-nya pernah kita bahas di sini, ya kan? Sudah dibubarkan gitu. Nah sekarang ASN itu semua satu pintu, dari rekrutmen, pengawasan, pembinaan, pemberian sanksi, ya promosi dan sebagainya itu melalui Menpan RB. Oke, berarti aspeknya sekarang itu. Ya, Bang, berarti aspeknya lebih luas daripada seperti tadi disampaikan oleh Bang Andreas. Administratif disampaikan oleh Bang Habib, pengawasan.
Iya, lebih dulu. Kalau terkait mana? ASN ini ya? Ya, soal yang pejabat yang akhirnya nggak perlu mundur kan? Oh, Karena kalau ada pejabat cuti yang itu. tidak perlu mundur itu memang tadi udah disebutkan itu efek dari putusan MK nomor 26 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pejabat dalam semua level lah, ya kan selama ya disebut pejabat negara, apalagi elected official sifatnya itu ditambah non elected official itu tidak perlu harus mundur di luar ASN. Itu pejabat negara, pejabat politik ya, bukan pejabat pemerintah, bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara itu kan ASN gitu. Nah, mereka tidak perlu mundur, itu putusan dari MK gitu. Anda sepakat soal itu berarti Bang Rey ya? Bukan soal sepakat yang sepakat, memang itu sudah putusannya, itu persoalannya kan. Nah, persoalan kita itu menurut saya rumitnya itu begini, kan di ketentuan baru yang dibuat oleh Presiden itu hanya 1 hari di masa masa kerja yang boleh cuti. Ya. Dalam seminggu. Dalam seminggu ditambah dengan 2 hari Sabtu Minggu kan di masa hari libur. Jadi umumnya hanya 3 hari tuh mereka kampanye dalam 1 minggu. Efektif nggak untuk kampanye mereka? Asumsinya enggak. Apalagi dia calon presiden, wakil presiden. Masa kampanye cuma 3 hari? Sementara orang lain yang tidak jadi pejabat pemerintah, ya kan bisa setiap hari dia kampanye kemana-mana gitu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan pribadi lebih baik mundur mereka. Gitu. Semua menteri, semua apapun yang menyatakan terlibat itu kan ada 3 ragam tuh. Pertama adalah dia sebagai calon presiden wakil presidennya, yang kedua dia adalah anggota partai politik yang ingin ikut kampanye, atau yang ketiga tim sukses atau tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Jadi kalau ini semua asumsinya tuh bekerja 24 jam untuk pemenangan. Anda menyarankan mundur pada aspek kampanye yang tidak efektif atau ada karena 4 hari itu ya? Dua-duanya saya korban. Kalau mereka cuma 3 hari kampanye dalam seminggu, apa efeknya ke publik? Sementara yang lain saingan mereka bisa tiap hari kampanye gitu ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, publiknya juga nggak mendapatkan persentuhan dengan dirinya. Padahal kalau kita lihat sekarang ya, kalau berbagai survei itu, tingkat pengenalan dan perasaan dekat dengan calon itu adalah salah satu faktor bagi mereka untuk melakukan pemilihan. Kalau Anda cuma 3 hari datang ke mereka, sementara yang lain 7 hari full, ya Anda bisa rugi gitu loh. Nah, oleh karena itulah menurut saya lebih baik mundur. Ada setidaknya 4 di sini kan. Caimin kan beliau wakil ketua DPR kan. Gibran wali kota Solo ya. Kemudian Pak Mahfud Menteri Menko Polhukam, Pak Prabowo Menhan. Saya kira 4 tempatnya menurut saya lebih baik mundur supaya lebih optimal untuk menjalankan fungsi mereka melakukan kampanye. Oke, Bang Rey, sebelum saya ke Bang Andreas mungkin singkat saja. Kalau tadi kan soal kampanyenya ya. Nah, apa resiko terbesar ketika para pejabat ini tidak mundur ketika menjadi kontestan dalam Pilpres? Ya, risiko terbesarnya apa? Risiko terbesarnya itu kan satu, beliau tidak bisa optimal melakukan pekerjaan sebagai pejabat negara. Pejabat pemerintah. Selain itu. Yang kedua, ya kekhawatiran menggunakan fasilitas negara. Di tengah mereka bekerja ke sana kemari itu dengan melekat jabatan mereka, memang mereka tumpang tindih itu potensial akan terjadi. Soal tumpang tindih, abuse of power, netralitas itu yang dikhawatirkan. Saya mau ke Bang Andreas. Bagaimana menjawab kekhawatiran yang disampaikan oleh Bang Rey tadi, Bang Andreas? Saya kira betul. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Ray itu merupakan kekhawatiran semua lah gitu, dalam arti bahwa ya publik kan mengharapkan, kita semua mengharapkan pelaksanaan pemilu ini berjalan secara netral dan tidak terjadi abuse of power gitu. Tapi kembali pada aturan main ini memang memberikan ruang sebenarnya. Kalau memang mau menjadi calon presiden, wakil presiden, nah bisa mundur, bisa juga tetap gitu. Dalam arti bisa ada tetap dalam jabatan ini. Gitu. Ini aturan yang ada gitu. Cuma saya lihat di dalam urusan administrasi perizinannya, urusan administrasi untuk melaksanakan kampanye tadi gitu. Semuanya ini kan kalau misalnya menteri itu wajib untuk mengajukan untuk melaksanakan kampanye itu melalui Mensesnek. Nah, proses pengajuan ini kan 14 hari sebelumnya. Nah, wajib mengajukan ini kan bisa menjadi pertanyaan, kalau diizinkan, kalau ada pengizinan untuk melaksanakan. Kemudian kalau misalnya tidak ada surat pengizinan, itu kan bisa terjadi ada
ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan, atau ada penugasan lain dari presiden. Misalnya ketika ya menteri yang ini diberikan keluasan untuk berkampanye, yang lain tidak, atau diberikan tugas yang lain gitu. Nah ini kemungkinan ini bisa terjadi gitu. Kemungkinan ini bisa terjadi karena semuanya melalui birokrasi perizinan yang melalui Mensesnek. Begitupun dengan pejabat gubernur, wakil gubernur atau bupati, wakil bupati, wali kota itu melalui Mendagri gitu. Nah sehingga proses ini yang saya kira baik tim kampanye maupun birokrasi yang memberikan kemungkinan untuk pelaksanaan kampanye oleh para pejabat pemerintah yang ada dalam posisi baik sebagai calon maupun sebagai tim. Nah itu harus benar-benar memperhatikan aspek lalu lintas administrasi ini gitu. Sehingga dengan demikian ini tidak memberikan keuntungan pada satu dan menghambat yang lain. Nah itu satu hal. Nah kemudian juga di dalam pelaksanaannya itu tadi ketika mereka melaksanakan kampanye tidak abuse of power, tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye itu juga harus menjadi benar-benar menjadi pengawasan kita gitu. Nah sehingga dengan demikian pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan fair untuk semua kontestan, baik itu dia sebagai calon maupun dia sebagai tim di dalam proses kampanye ini gitu. Nah saya kira hal ini harus diperhatikan betul oleh para calon maupun timnya dan juga birokrasi yang melayani, memberikan kemungkinan mereka untuk bisa berkampanye. Dan juga kalau kita lihat tadi mereka dalam posisi sebagai pejabat itu hanya mempunyai waktu hari libur atau di sini hari tidak bekerja, artinya Sabtu Minggu bisa, dan juga hari libur. Plus kalau misalnya mereka mengajukan itu hanya 1 hari dalam 1 minggu, dalam 1 hari kerja. Dalam hari kerja itu hanya 1 hari. Gitu. Nah saya kira keterbatasan dan ruang-ruang yang ada ini benar-benar harus diperhatikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa ada pelanggaran. Saya kira poinnya di situ. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Habib, tapi bagaimana mengukur atau melihat soal netralitas, kemudian penggunaan fasilitas dan juga abuse of power itu gitu kan. Mengukur kan pasti setiap pihak punya ukurannya masing-masing gitu. Publik berbeda, penyelenggara pemilu berbeda, kontestan juga berbeda, gimana Bang? Bawaslu. Ya, kita ada perangkatnya jelas ya. Bawaslu punya tugas melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran azas netralitas dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan subjektif si calon ini gitu loh. Jadi kita dukung Bawaslu memaksimalkan perannya. Makanya sih saya saran termasuk dalam acara seperti ini ya, biar lengkap dihadirkan juga Bawaslu gitu kan ya. Karena memang sekarang ini kita penuh subjektivisme masing-masing. Ya. Tentu kalau Anda tanya ke saya pasti katakan tidak akan ada yang namanya abuse of power dilakukan oleh kubu kami. Ya. Tapi kan itu subjektif. Nah kita perlu yang objektif melaksanakan tugasnya dan sudah detail sebetulnya ya bahwa KPU itu membuat PKPU, peraturan KPU. Okay. Bawaslu juga membuat Perbawaslu yang merupakan detailing dari undang-undang ya, dari peraturan pemerintah juga. Jadi aturannya ada, penegak hukumnya ada. Nah, kita serahkan dan juga jangan lupa masyarakat. Ya, masyarakat ini benar-benar bisa berpartisipasi. Ada kata Gus Muhaimin itu kan kalau ada kecurangan kita foto, kita viralkan, laporkan gitu ya ke ini. Nah, ini saya sepakat gitu loh. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Oke. Baik. Terima kasih Bang Habib, Bang Rey terima kasih, Bang Andreas juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini.